Sini masih muat. Sini aja. Tadinya. Tuh. Mas figur. Boleh lagi sini. Anak-anak muda. Mas figur. Jadi aturan ke pertanyaan aku lari bagas minum sejumur dulu katakan anak inang berbadas apa yang berhubung dan mau setengah turun aku lari bagas minum. Kurang bermain di tempat di hal biasa, tokongan, kebatan, atau kamaran itu lakukan berkali di Indonesia. Dan sekarang sudah panggilan pasukan penggelasan apa? Ulah adalah inang, jadi nomor buatan yang kemudian nong ima kami kepada amang dalam pahit. Asal banyak pun nong keluarga harus punya kayangan untuk dia kalau panggung dan tuan nong mengambil dia ketinggalan. Jadi ada orang so mulai asal dulu makanya matulika ibadah masa ganuh makanya minta. Amin. Puji Maha kemarin di Maida yang kuat nomor 125 ayat 1. Ah
Mari hite-hite doa ni mata ama, doa ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doa ni Tuhan di Purbalia, na tumo palangit doa tanoon. Amen. Kok asini rohani Jehovah doa tanoon. Mari hite-hite hata ni Jehovah doa menjadi ak kalangit. Maruluk-uluk mahamu ale akka partikor mangasal Jehovah kaluk do marete akka na ujur marroha haleluya martangiang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nami namandok mulyate do kami tuho ala di talukko do dosa dohot kamatian marinte-hite hama materi ala ni sodangi ho tanaman nami asa matkirimon namangul kami ala ni aheon mi dang pola bema biar kami midah hamatian ay hodo ulu nami tuas mudu kami diupau dibaucat todo kami sian aholomon Tuhan diuron sian hamatian Tuhan muluan atau pargogoy kami mamuji dohot mamuloi ho ali-ali pasangapok ko di bagasan hapos siyaon na mangod bay masa kami tulabong. Amen. Epistel Patujulo Jalita di pertanyaan Atta apalagi pada Kominon di mana atas surat di Habakuk Bidutolu mengulangi ayat 10 ayat 10 dia saja sama merespon surya tidak akan dulu lima ho gawe rayon mangalap tak maayat nasumar di pangian lu suarana dopak bijang di paherbang kanganak hari bulan Tuhan yang dimana baik suarana isuya akan pasti dari masa kami akan dilakai bodoh tanui di bagasan rimasmu di bagasan parpir ni mulukmu di lukat ho akka bangso pardimu ditulak kodo mahite-hite giringan nasa diri ulu ni partogina akan na dorong-dorong songon haba-haba paterak tau akan marulok-ulok songon malaw sangat halak nadangol disawungyan Muna hubige baritana jadi dibilang do berubah akahitis bibirru dibayar suarai rodo tahe ha musuhon tuagasan holi-holi jala marduku uluni tokku asafu mahohom au di ari habubutan molo matahok dopak bangsoi na mga rupa na sidak ayah aku siapa saja jangan terpilih aku jangan atas semangatnya siapa nasi doa kami virus yang bagian jangan menghitungi berasa alai anggo au maruluk mau di bagasan Jehovah Jala Maria ria au mida di mata ni hakok jangan mahu yang hidup membuatnya jangan baikkan obat khusus semesta ini jangan hubungan doa beri anak dulu iman tapi ini membantu kami dapat iro anggo sahana martua do akan aku mangion hata ni debata jala nokroksa
Amin. Kita puji Tuhan, mari kita dan puji nomor 100 ayat pun kita bangun. Asini roha madihamu dohodame nasian di bawah Yesus Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tapi kama bahan cerita di pertanyaan imanannya sian Lukas kami Utusada ayat 40 di ayat 55 mematakan secara responsoria Lukas ada ayat 40 155 Somoron hatani Tuhan tak Gagai didok si Maria mak di patipun rohaku do Tuhani ay ditetap do haete honni na posonaon perhatuan ma'au olatnya marsudut-sudut ay marsudut-sudut doa sini rohana mida akan nama kabiari ibana akan nagubui di paijur do sian habang sana sida di babakit do akan amet-met mereka sekasusuran akan mereka jarakkan aluliannya rumah di painuinu do Israel na posonai marningon asini rohanai menunjukkan kata-kata siapa do para dari Lamiro sa firman ini inilah yang menjadi kebahagiaan yang luar biasa di dalam diri jiwa pikiran Maria, ibu yang melahirkan Tuhan Yesus. Ini situasinya berada di rumah si Elisabeth. Si Maria menjumpai Elisabeth, istri daripada Zakaria.
Elizabeth ini beroleh kasih karunia Tuhan yang sudah tua, tapi bisa karena kuasa mujizat Tuhan dia mengandung. Jadi kandungannya pada waktu itu sudah 6 bulan. Datanglah Maria ke rumah saudaranya, yaitu si Elizabeth. Marpamini keluarga dokter. Pada waktu itu Maria masuk ke rumah Elizabeth. Disitulah kita lihat melonjaklah janin di dalam rahim si Elizabeth. Lalu Elizabeth mengatakan kepada Maria yang masih muda, kasih karunia yang dari Tuhan, berbahagialah engkau ibu Tuhan Yesus, ibu dari ibu Allah, ibu yang melahirkan Mesias. Luar biasa. Maria pun terkejut, padahal dia baru ibaratnya sedang dalam awal kandungan. Dia sudah menerima kandungan dari Roh Kudus. Ketika bercakap-cakap dan si Maria menunggu kelahiran Yohanes Pembaptis, yaitu di dalam kandungan Elizabeth. Berarti 6 bulan di awal perjumpaan, lalu Maria tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan, lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, jadi bedanya Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu 6 bulan, ya. Disitulah kita lihat proses perjumpaan yang luar biasa. Nah, Maria beroleh kasih karunia Tuhan, dia bernyanyi. Nah, ini luar biasa. Berbahagialah seorang ibu yang mengandung, yang akan melahirkan seorang anak. Anak itu bagian daripada kasih karunia Tuhan yang sangat berharga. Jadi sama-sama bahagia Elizabeth yang sudah tua bisa melahirkan, Maria yang masih muda bisa melahirkan, dan Maria melahirkan oleh karena Roh Kudus, Elizabeth oleh sapaan dari malaikat Gabriel, yaitu hubungan antara Zakaria dan Elizabeth suami istri. Zakaria adalah seorang imam pada waktu itu. Nah, disinilah dia membuat suatu kidung pujian. Kidung pujian yang spesifik. Ada latar belakang dia memuji Tuhan. Yang pertama, dia beroleh kasih karunia Tuhan. Dia tidak menyangka, kok aku bisa melahirkan seorang anak yang difirmankan Tuhan, yaitu Mesias lagi. Maria bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Bahkan dia katakan dia orang miskin. Tapi meskipun dia miskin, dia yang takut akan Tuhan. Jadi dia tidak menjadi bersungguh-sungguh ataupun menjadi protes kepada Tuhan, kenapa aku miskin, tidak. Nah, inilah alasan dia beroleh kasih karunia Tuhan, bersyukur dalam jiwanya, dalam hidupnya. Yang kedua, dia bersyukur meskipun dia orang yang sederhana, orang yang miskin, tetapi dapat tempat di hati Tuhan. Nah, luar biasa ini. Karena Tuhan tahu Maria ini orang yang takut akan Tuhan. Meskipun keadaannya terbatas, dia tidak mau. Dia kata di khotbah itu, Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan, nanti aku mencela Engkau ya Tuhan. Jangan beri aku kekayaan Tuhan, supaya aku jangan menyedihkan Tuhan. Berikanlah aku hidup yang berkecukupan. Nah, di sini kita lihat si Maria benar-benar dia orang yang miskin, yang terbatas, tidak banyak, tidak menjadi bagian daripada orang berpengaruh, tapi dapat tempat di hati Tuhan. Itulah rasa syukurnya. Yang ketiga kita lihat di sini, anak yang akan lahir adalah Mesias, Raja dari keturunan Daud, yang merupakan janji pemenuhan dari bapak leluhur mereka, yaitu Abraham,
bisa menjangkau. Wah, luar biasa sekali. Dia merasakan sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan, tidak terkatakan alamiah. Kalaupun dia katakan dalam bentuk ini, itu bentuk nyanyian. Tetapi sebenarnya dia tidak bisa berkata-kata lagi, jadi luar biasa. Yang lainnya adalah seorang raja. Jarang. Raja ini kan lahir dari seorang permaisuri ya, atau seorang apa namanya, ratu. Ya kan, keturunan raja, darah biru katanya. Ini datang dari rakyat jelata yang terbatas, tidak berpengaruh di akar rumput. Meskipun dia miskin, dia tidak mengemis-ngemis, dia tidak mencela nama Tuhan, karena dia orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu pada waktunya Tuhan akan menolong orang-orang yang menderita. Nah, di sini kita lihat yang akan lahir adalah seorang anak, yaitu dari Roh Kudus yang telah dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Karena kata Gabriel kepada Maria, "Hai Maria, engkau boleh kasih karunia, engkau akan melahirkan seorang anak, dan sebutlah namanya untuk Immanuel. Dan sekarang saudaramu itu Elisabeth telah mengandung." Hai Maria terkejut, si Elisabeth sudah tua, bagaimana mungkin dia mengandung? Untuk mencek kebenaran itu, Maria pergi ke rumah Elisabeth. Dan sekarang Elisabeth mengandung pada bulan yang ke-6, artinya sudah 6 bulan. Makanya Maria pergi, karena itu saudara kandungnya. Karena si Elisabeth adalah keturunan dari Oparan si Harun. Nah, si Zakaria ini dari suku Imam yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan ini orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Apa yang mau disampaikan firman ini pada kita, Manginan? Pertama, kita semua beroleh kasih karunia Tuhan. Apalagi setiap orang tua yang sudah punya anak, kita doakan orang yang belum punya anak dapat kasih karunia Tuhan. Anak itu sebenarnya hati Tuhan, Manginan. Berharga sekali. Bahwa keluarga itu mendapatkan tempat di hati Tuhan. Hati Tuhan itu berada di posisi anak. Jadi hebat orang Batak ada yang kopi dua orang jauh, ini luar biasa loh. Kelasnya lebih, program dan lapas sekolah geleki bisa jadi hasil. Jadi anak itu adalah bentuk perwujudan hati Tuhan yang hidup. Makanya tanggung jawab orang tua mendidik anaknya dari sejak janin. Sebenarnya kalau janin seorang ibu atau istri daripada suami itu harus betul-betul mengingat, menyadari secara penuh ini hati Tuhan. Dia berikan buah cinta kasih. Itu yang pertama, kita semua beroleh kasih karunia Tuhan. Ada beda di anak kota ini. Saya juga anak Tuhan guru, karena saya dapat rasa-rasa Tuhan kasih karunia, tentangnya komen. Memang suami istri juga kasih karunia Tuhan. Tapi dalam perjumpaan hubungan suami istri itu ada kasih karunia Tuhan anak kopi luar dia. Nak arta, kalau kita berjumpa ngomongin nanti ala-ala. Nanti kita ada geda, nanti kita ada nilai. Saya ada 2. Dan suku 3 do mobil, 3 do sebuah, 3 do hartamu. Agak tambahan namanya. Yang kedua yang mau disampaikan firman Tuhan ini bagi kita, berbahagialah setiap orang ibu. Kepenuhan kasih karunia itu ada di dalam kehadiran seorang ibu. Itu luar biasa. 9 bulan di kandungan ibu. Bahkan kalau kita perhatikan secara penelitian, kasih karunia itu ada dalam seorang ibu 93% namanya. Dari sejak ada janin, ada cabang bayi. Kalau seorang ayah
atau suami itu hanya 7%, yaitu gen. Makanya untuk kemarin kan Quasimodo gen itu gen, artinya itu simbol daripada cahaya. Gen itu adalah cahaya, jadi anak itu bercahaya. Ibu itu jelas dia merasakan. Jadi disebut akulah terang dan garam dunia, kata Tuhan Yesus. Terang itu adalah cahaya, sinar, kilauan cahaya Tuhan. Itulah gen, itulah benih seorang ayah atau benih seorang suami. Nah, garam itu artinya merasakan, tidak terlihat. Kalau saya terlihat, enggak pun terlihat jelas. Kalau garam itu merasakan, semua rasa makan ada kandungan garamnya yang membuat kita bahagia, senang hati, gembira. Sama seperti itu. Jadi entah ke suami, ke anak, ke ke istri. Kayak masih rohan ada juga nih. Jadi gen itu akan disebut keluar keluar dari mana? Dari ibu. Anak kita itu keluar dari rahim ibunya. Ga itu gen, berdiri dari ayah. Ayah dari sang anak. Cahaya Tuhan. Jadi nggak sembarangan, itu suci. Biar anak kita yang kecil ini kita jaga. Kalau masa di mana itu, kapan menjadi dan menjaga-jaga itu. Ibu diraguti sejak dalam janin. Kalau tidak baca bilang si Elizabeth tidak keluar rumah, dia betul menjaga betul janinnya. Di perangan seorang ayah dan ibu, berbahagialah seorang ayah yang telah memiliki anak. Ketika lahir anaknya, itulah gen cahaya Tuhan, gen dari sang suami, itulah bagian daripada Tuhan. Kan di dokter mau bawai hahorong yang ubah istri muna somon debata makologi kita coba berarti kita kamon somon debata makologi kita ini seperti Tuhan Allah para ayah-ayah ini. Kamu akan buru-buru yang rumah suamimu somon luas untuk tukulun dunia. Jadi istri-istri bagaikan kehidupan atau gereja yang tunduk kepada sang kepala, sang suami, sang ayah. Jadi keluarga itu adalah bagian dari cahaya Tuhan dan juga kehidupan, kehadiran Tuhan di situ. Jaga keluar konongan, jaga nama baik keluarga. Kalau lima yang kamu janin, karena orang Yahudi sejak dalam janin, jabat bayi itu sudah diarahkan bernyanyi saat ibu dipegang perutnya, lalu kita nyanyi nak, tapi sunnah Tuhan tuh menyanyikan lagu-lagu nama-nama rohani. Itu amannya. Yang ketiga, ternyata si Maria bisa melihat keagungan kebesaran Tuhan. Bukan berarti abang enak kalian di sana nanti mau nabi jago harus masalah lagi berdahan bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Tuhan melakukan orang congkak. Maksudnya sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Orang miskin harus takut akan Tuhan. Orang kaya raya juga harus takut akan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan hadir di tempat orang yang congkak hatinya dan bijang rohana. Dan lomoro di Tuhan kawannya. Masuk roha karena bijang rohana. Akan congkak. Akan ada penguasa. Dan kamu akan penguasa baik. Akan ada pengaruh. Di dalam mana gue akan kuasa, akan pikiran, akan kuasa, gue mana lebih sampai ke titik puncak kekuasaan, sampai pada titik kekayaan yang kaya raya. Tapi dia lupa itu semua sumbernya dari Tuhan. Dia tidak takut lagi akan Tuhan. Dia seperti Tuhan lomor-lomora, Tuhan karena lurus, Tuhan karena
Galilea. Jadi yang mau dikatakan si Maria ini, dua-dua statuta orang-orang atau manusia ini sebenarnya Tuhan mendapatkan tempat bagi orang kaya dan orang miskin. Bagi orang kaya contohnya si Sakeus. Sakeus orang kaya raya pada waktu itu. Dia penguasa pemungut cukai yang menentukan cukai pajak. Jadi dia bisa berkuasa. Tetapi karena dia orang Yahudi yang bekerja sebagai pegawai orang Romawi, dia juga orang yang takut akan Tuhan. Bahkan bukti dia takut sama Tuhan namanya setelah berbicara sama Tuhan Yesus. Guru, kalau ada dua ku ambil dari hasil pajak ini yang dengan cara curang, dengan cara yang tidak halal, akan dikembalikan dan ku sekian kali lipat ku gantikan. Itu bukti dia orang takut akan Tuhan. Orang kaya raya yang takut akan Tuhan juga akan diberkati Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus pada Sakeus itu? Dia puji orang kaya itu. Jadi Tuhan Yesus juga pernah masuk ke ruangan kaya Sakeus. Terus Yesus juga datang kepada orang, masuk ke rumah orang miskin. Jadi kaya dan miskin harus takut akan Tuhan. Memang dalam tradisi iman percaya kita hanya ada dua status kita dari pihak kita yang mengaku. Pertama, orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan yaitu bangsa Israel sampai hari ini. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan yang bukan orang Yahudi tapi takut akan Tuhan. Kalau si Maria ini dua-dua dapat. Dia orang Israel, umat pilihan Tuhan, dia orang takut akan Tuhan. Lengkap itu. Kita menginap anak Batak, kita suku Batak. Kalian bilang porsi Tuhan Yesus di rumah itu orang yang takut dengan Tuhan atau hamali bom dan raja imamat yang rajanya. Lima status. Nah perlu dia menginap tidak provisor bahwa Tuhanlah yang menentukan, yang berkuasa menentukan segala rencananya. Tiada yang bisa menghambat. Meskipun Tuhan itu hadir kepada orang miskin, kalau sudah Tuhan berencana itu bisa terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, orang-orang yang kaya punya pengaruh besar, punya tenaga, punya power. Kalau Tuhan tidak mendapatkan hati di tempat orang tersebut, gagal itu angan-angan. Gagal. Ini luar biasa. Jadi luar biasa Tuhan itu supaya dia memperlihatkan kepada manusia kuasanya yang luar biasa. Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Nah, itu ucapan dari Maria ya. Dia bukan bermusuh pada orang kaya, bukan. Ada juga orang miskin congkak hatinya. Karena kehidupannya apa Tuhan mau? Orang semua satu masalah mau dari orang nasi dunia. Itu kan congkak. Pakai dari Tuhan. Lalu si Maria juga mengatakan, ia yang menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan kasih karunia kepada orang yang lapar. Terima kasih yang berbagi kasih, memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang lapar, yang bersejahtera. Ya, motivasi sosial kita. Itu adalah dari sektor ini. Tuhan akan melibatkan kita. Apa yang kita berikan kepada orang-orang yang patut, orang yang lapar. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bisa saja menginap dari tsunami yang cek. Lalu orang raja misi. Kalau tsunami mati loh, habis tanah. Lalu keuntungan dibagi, lalu mama dia, warna matinya bank. Belum kejadian tsunami, abang inang dalam masa 2 tahun, alam untuk hebat. Nah saya dibengi, saya kepontok mati, tapi yang sudah saya itu mati.
di pihak Bengkong. Telusuri semua, aman, tidak ada. Ibu mau. Ibu mah happy nama. Ibu tuh kan, lo masuk mana di Aina Barai, Katolik, Aina Barai Paroki. 28 miliar diambil oleh kepala Bank BNI. Pada ceritanya 2014 jemaat umat Katolik menabung 10.000. Bayangkan 10.000, udah berapa tahun dari 2014 ke 2018, berapa tahun? Umatnya ada sekian ratus bahkan ribu orang, 28 M habis. Lo meskipun nggak ada lagi pak, kalau ngatain UKT mahasiswa, nah lagi ini lagi diurus oleh DPR mudah-mudahan saya. Orang miskin semua itu orang miskin. Orang-orang yang orang kaya, orang yang 10.000 kok dalam tempo sekian tahun. Semua umat Katolik itu menangis. Jadi ada juga orang kaya diturunkan Tuhan, tapi union lalu sih umroh, kan? Malu kita. Hati-hati. Katanya dikasih 3% setiap tahunan. Ada katanya produk 8% per tahun. Dikasih lagi jam dinding, dikasih semacam souvenir. Kalau ditambah lagi uang sekian, bertambah. Tapi harus kita banggakan semua banggakan ada kekuasaan yang menjalankan kekuasaan. Kasih orang akan mengatakan keluarga ini, berapa mau kita beli. Jadi orang berbagilah seorang ibu yang melahirkan anak, yang penuh kasih karunia. Nama kata rahim itu Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi Rahman itu berasal kata rahim, rahim, penuh kasih karunia. Kalau Adam itu manusia pertama, itulah tangan Allah yang pertama, cahaya Tuhan yang pertama itu Adam diciptakan. Kita maka mau cahaya Tuhan, menerangi keluarga, mengedukasi keluarga, memberkati semua anak-anak kita, memperjuangkan supaya anak-anak kita ini anak yang bercahaya. Jadi saya ikut-ikut kita flashback dulu. Udah berapa banyak kita seperti cahaya Tuhan untuk anak-anak kita, atau justru kita membuat anak kita jadi gelap? Anak kita jadi tidak terkantor, di dalam kegelapan. Mari kita semuanya menjaga keluarga. Peranan istri atau sang ibu luar biasa, kemana di situ, kemari ke sana hanya untuk memberikan kasih karunia untuk anak-anak. Sudah kita mengenal di minggu lalu disebut minggu misteri Ordias Domini, bahwa dunia ini penuh kasih karunia Tuhan bagikan seorang ibu. Dia berikan lasmiari, dia memberikan hujan, dia berikan panas, dia berikan udara dan segala macam. Jadi kata ibu, itulah ibu itu artinya Hawa, istilah Hawa, itulah kehidupan. Pada orang sudah mengenalnya, istilah Hawa itulah udara, kehidupan. Dan sang ibu kita hargai. Hari ibu tanggal 3 di hari itu. Tanggal di bulan September. Kalau orang mengumpulkan amat suami di rumah bunga keluarga ibu. Terutama itu memakan kaum. Inilah ibu dari anak-anak. Nah, itu sang ibu memberikan apalah kepada suaminya. Betul, ada itu segala cahaya, ada cahaya sebelum saya. Mereka potong dasi, seseorang orang berwibawa, malam ada pin ini KDP atau pin tentang apa, ya kan? Langsung lagu tidak lagi satu-satu aku sayang ibu, dua sudah sayang ayah. Saya olah tanggal 22 baru tanggal hari raya. Sama sebesar ibu. Ya kan jadi abang ingat, mari kita hargai suami kita, kita hargai ayah kita,
Berbahagialah yang masih hidup ayah dan ibunya. Kalau bapakku nggak aku nama. Karena pasti seorang ibu itu mendoakan cucu bersama menggunakan burung mengiru tangian dan tandingan. Hai, kalian berjuang nani ada orang nani tanggung jawab Tuhan. Kamu kasih semacam kasih, kan? Kasih kepada beta. Terus apa lagi namanya? Tak terhingga kan sepanjang masa. Nah ini anak-anak penuh kasih karunia kita akan membantu lemah. Kita jangan menghina orang miskin. Saudari ka tersibuk karena miskin di Indonesia. Adinya do mentrio, di dokter menghemat kena bukusun. Hamo kena morai pak menghemat. Ya di pe kulo pe mati hamil aku asal menghemat istri do. Jadi memang serba salah. Kalau pejabat-pejabat kita ini nggak pintar ngomong, nggak bijak, lebih diserang dengan dulu ya pak. Mana ada fokus lo menghemat? Kata menghemat itu, memang bisa sih kita menghemat juga. Cuma dalam konteks sekarang ekonomi sekarang ini yang lagi tidak baik-baik saja nih, kadang orang tuh kalau kasih karunia lah, bagilah kepada orang miskin. Di sisi warga, uang yang di atas sekian miliar 2% diambil oleh yayasan Suwarko diberikan kepada orang miskin. Dia karena murah dihutai, sebetulnya gue berhasil. Jangan tuh momen hidup Yesus, itu momen Paskah, ada kalau Natal juga. Ini akan pertalian keluarga. Berarti mari akan rogan akan luas, akan muang menginap, nahya mengrupi, akan apa kesurupan, apa anak keluarga kita, tondong. Itu kasih karunia dari keluarga sekolah atau sekolah. Ada nama Jalipe ikut dipergunakan penuh kasih karunia, memanfaatkan memakainya dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami betapa seorang ibu penuh kasih karunia yang dari Tuhan. Bahwa setiap perempuan, setiap ibu yang mengandung, disitulah hati Tuhan berada dalam proses kelahiran sampai lahir sang anak. Itulah bentuk nyata kasih karunia. Demikian juga seorang ayah atau suami bagaikan cahaya Tuhan yang bertanggung jawab, yang mencahayai, menyinari anak istrinya menjadi bagian daripada keluarga. Terima kasih Bapak, berkati kami, keterbatasan kami, baik kami yang ekonominya prasejahtera ataupun sudah di atas prasejahtera. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, agar kami tidak menjadi hati yang congkak, agar kami tidak menjadi semena-mena meskipun kami memiliki banyak kekuasaan, pengaruh dan sebagainya. Berkati seluruh orang-orang miskin, orang sederhana, agar mereka tetap setia pada Tuhan dan berpengalaman yang hidup, bahwa mereka pada satu titik harkat martabat mereka akan diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang penuh kasih karunia Tuhan dan sampai titik-titik kebahagiaan. Berkati juga orang kaya Tuhan, agar mereka tidak congkak, justru mereka penuh kasih karunia menolong orang-orang yang rendah, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya pengaruh. Terima kasih Bapak, berkati keluarga yang menjamu di sini, yaitu Inang Situa kami yang tengah keluarga sebelah juga, Inang Situa kami Guru Manurung, Nathan Guru yang terus berjuang mendoakan mendedikasi anak cucunya. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati seisi rumah ini, jagai hidup mereka seisi rumah ini dengan panjang umur, kesehatan. Demikian juga kami yang hadir Tuhan, tiap-tiap kali kami hadir dalam pertanyaan, kami sangat membutuhkan kasih karunia-Mu, membutuhkan persekutuan yang hidup, supaya kami saling memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami beroleh kekayaan firman Tuhan.
Terpujilah nama Bapa hari ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, mari dimainkan dan bagi nomor 102 ayat 1 Tuhan, mari dimainkan WD nomor 10 ayat 21.
sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa isi dari firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hadir di rumah ini untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat menerangkan firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada dalam rumah ini ya Tuhan. Kau jagalah mereka, Kau urati mereka di dalam segala aktivitas yang mereka lakukan ya Tuhan. Begitu juga ketika mereka keluar dari rumah ini ya Tuhan, Kau lindungi mereka di perjalanan hingga sampai ke rumah mereka masing-masing dengan keadaan selamat dan tidak terlalu sampai Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak sempat hadir di rumah ini ya Tuhan. Kau jagalah mereka, Kau lindungi mereka ya Tuhan setiap kegiatan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang ada di rumah ini ya Tuhan. Kau jagalah kami dalam aktivitas yang kami lakukan agar menjadi berkat bagi diri kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk opung kami ya Tuhan. Jagalah dia di masa tuanya ini ya Tuhan. Beri dia kesehatan, beri dia panjang umur serta rezeki yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kapuji mata marete mahita siang buku nomor 700 ono manusia ayat sada Uhud babmu kalian berdoa. Saya didongani asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohon bolong ni rohani di bataan. Dohon parsaoran ni petipor badia mahamu di borminon. Rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Dia mas, mau suku-suku jadi takat dia. Nah, belakang abang informasi. Kalau mau lagi dia dulu itu gue kalau gue itu usia. Nah, hasil kita sudah.
muda sebelumnya. Mau mendoakan kau tutup kami sebagai usukan dapat sahiko kamu tidak akan menunggu sebagai telah semua hadamin berdoa karena sakit wa sahiko salah semua mati dari Tuhan. Mati kurang menolak Tuhan maksudnya kadu sebelum para Allah kami belum masih saya karena pasnya semua. Amin. Amin. Oh, langsung ngomong. Langsung ngomong. Abis tanya lu langsung main, entah Bang. Ya. Langsung ngomong. Oke. Untuk tadi PO. Ya. Oh, lu. Kita abis tanya yang buat kamu aja. Oh, Beta. Ya. Abis tanya gitu. Tanya kan. Oke, Bang. Keren. Aduh, rendang aja. Rendang tuh. Ini semua. Langsung main lah. Oh, sampai ke dito. Oke, lanjutkan. Dulu Bang, atau aja pisangnya Bang. Pisangnya. Aduh, tangan. Bang. Biasanya do berutah sama do. Lu jen anak ini mga kan. Yo. Lalu turun dia. Turun. Berturik lalu. Nang siya, nang nabalak. Ako tora. Ano tora ni? Ano dulu kamu? Ibu lima pero. Ilang ipin ang roto. Alam na, nga rutin ba kan? Minimal, hindi rin makan. Dulu dulu bang. Japriano. Ada usia kan? Dua. Ada dua dengan pun. Jadi
sampai pegang-pegang ke pasang bukan dulu. Saat minggu rentang waktunya kan. Kopi emang. Hah? Oh iya mantap, kopi. Ya, ompeh pas habis, mantap. Nah, kira ibu to galasondo ikut kopi tu sonda. Tabu inang bah. Terterina beta bu. Harus terterina. Makasih ya, Tina ya. Pintar Dia Tina. bikin doa bagus sekali. Iya, pintar dia. Ya, si Maria pula tadi kan, toko Maria. Nah. Biar Sabtu. Sabtu tekan. Ya, tuan semua nyindir. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Minggu ya. Pas semua Minggu, hari Sabtu tuh. Sahur, Senin. Makanya Bang habis mulai Kamis sekolah minggu kan. Kamis. Kamis ya. Besok dong. Rabu Kamis. Ison, Kamis. Rabu dia buka. Kamis ini sudah dapat. Oh, nah. Kamis, Sabtu, Minggu, Senin. Atau nari ini sih, ada lah modding bos nih, kita gagal yang suka tahu mana modding kan. Ada tadi mah, dia nomor tinggi hari Sabtu sudah. Kapal nak orang tu, yang mereka ada. Itu modding bos. Aku tu soal mereka, bilang. Polisi kan? Stomi. Orang dulu apa? Stomi berapa orang? Sebuah Alvaro, luas tadi. Tak orang dulu apa? Nagkaro ang penawag ka naman. Iya. Ay, bisa ba sa masuk to ngalan? Hari Sabtu. Sabtu kan? Iya, Sabtu. Pas. Gereja. Harus pakai notebook tu handphone ni kan. Dompet dia bahasa kamu tuan dah dong panggilan. Yang pakai kau menentu mau lepas itu kan sadar ya. Nomor nama. Iya. Tapi sampai di bahan. Tuan ini memang buat anak tu mana telepon ni. Jadi kita lawan kan jam 5 main itu. Napa orang itu dah kena kang ini. Tapi itu non golap. Orang itu gudang. Jadi kita sektor dulu sembunyi juga pertanian. Ini memang itu tak nama ada sebenarnya. Karena ada membawa arit mas ambil. Iya lah. Siapa mau ambil mah? Udah lagi semua. Nanti Pak, Rupiah makan itu juga. Ayo, Pak.